Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan membaca tafsir Jalalain, yaitu surah Al-Kahfi, tentang kisah perjalanan belajarnya Nabi Musa kepada Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa ini adalah seorang rasul, bahkan beliau ini termasuk ulul azmi, termasuk rasul yang memiliki pangkat tinggi. Nah, Nabi Musa ini diperintahkan oleh Allah SWT supaya belajar kepada Nabi Khidir. Artinya Nabi Musa saja yang sudah menjadi nabi dan rasul, ini Allah SWT perintahkan belajar. Apalagi kita yang manusia biasa, tentunya harus lebih belajar lagi. Jadi ceritanya Nabi Musa ini ditanya oleh salah seorang dari Bani Israel. Dia mengatakan, "Ya Nabi Musa, siapakah orang yang paling alim?" Maka Nabi Musa tanpa berpikir panjang langsung menjawab, "Akulah yang paling alim." Nah, dengan jawaban Nabi Musa ini Allah SWT menegur kepada Nabi Musa. Allah tegur Nabi Musa tadi. Kemudian Allah SWT berkata kepada Nabi Musa bahwa ada di antara hamba-hambaku ini ada yang lebih alim daripada dirimu. Ada yang lebih alim daripada dirimu, wahai Musa. Maka Allah SWT perintahkan kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa ini mencari hamba tadi yang lebih alim dari Nabi Musa. Nah, Allah SWT di dalam memerintahkan Nabi Musa tadi, Allah beri arahan-arahan dan simbol-simbol supaya Musa tadi mendapati hamba yang dimaksud. Nah, singkat cerita, setelah Nabi Musa mencari hamba tadi, maka Nabi Musa dan salah satu muridnya yaitu Yusha, Nabi Musa ini mendapati hamba yang dicarinya tadi. Nah, disebutkan fawajada abdan min ibadina. Fawajada, maka keduanya mendapati, yaitu Musa dan Yusha tadi mendapati abdan, yaitu hamba, min ibadina, daripada hamba-hamba kami. Wahwal Khadir, yaitu adalah Khadir. Rahmatan, sebagai rahmat, min indina, dari sisi kami, wa atainahu, dan kami telah berikan kepada hamba tadi nubuwatan, yaitu kenabian, fi qaul, di dalam satu pendapat, wa wilayatan, dan dalam pendapat yang lainnya, fi akhar, dalam pendapat yang lainnya itu wilayatan, yaitu kewalian. Wa alaihi aktsar ulama, dan kebanyakan para ulama itu berpegang dengan pendapat yang kedua ini, yaitu kewalian. Wa 'allamnahu, dan kami ajarkan kepada hamba tadi milladunna, yaitu dari sisi kami, min qablina, dari sisi kami, ilman, kami ajarkan kepada hamba tadi ilman, pengetahuan, ilmu. Nah, kata Syekh Jalal, kata ilman ini maf'ulun tsanin. Ini kedudukannya sebagai maf'ulun tsanin, maf'ul yang kedua. Maksudnya adalah makluman, yaitu pengetahuan, minal mughayyabat, dari perkara-perkara yang gaib. Jadi Nabi Khidir ini diberi oleh Allah SWT pengetahuan tentang perkara-perkara yang gaib, yaitu tentang peristiwa yang akan terjadi. Nabi Khidir ini sudah tahu. Rawah, telah meriwayatkan Al-Bukhariyu, Imam Bukhari, haditha, yaitu hadis, anna Musa, bahasanya Nabi Musa, beliau ini qoma khotiban fi Bani Israel. Nabi Musa ini pada suatu saat pernah berdiri berkhutbah kepada Bani Israel. Nah, di antara ada riwayat yang lain yang menyebutkan di antara isi daripada khutbahnya Nabi Musa kepada Bani Israel itu adalah di antaranya Nabi Musa ini menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang banyak sekali yang Allah SWT berikan kepada Bani Israel.
Nah, karena khutbahnya Nabi Musa ini luar biasa menyentuh hati, sampai-sampai di situ ada yang bertanya kepada Nabi Musa. Fasu'ilah, maka Nabi Musa ini ditanya, ayun nasi a'lam. Ya Nabi Allah Nabi Musa, ayun nasi a'lam. Siapa manusia yang paling alim? Faqala, maka Nabi Musa ini menjawab, akulah yang paling alim. Fa'ataballahu alaihi, maka Allah SWT mencela alaihi atas Musa. Karena harusnya Nabi Musa tadi mengatakan Allah yang lebih tahu, Allahu a'lam, Allah yang lebih tahu. Tetapi Nabi Musa tanpa berpikir dia langsung menjawab, akulah yang paling alim. Maka Allah SWT mencela atas Nabi Musa tadi. Kenapa? Idlam yaruddal ilma ilaihi. Karena Nabi Musa enggak mengembalikan ilmu ilaihi kepada Allah. Fa'auhallahu ilaihi, kemudian Allah SWT mewahyukan ilaihi kepada Nabi Musa. Innali, sesungguhnya aku itu memiliki abdan, seorang hamba, bimajma'il bahraini, yang berada di tempat bertemunya dua lautan, yaitu tempatnya tadi adalah di tempat bertemunya dua lautan. Huwa a'lamu minka, hamba tadi itu lebih alim daripadamu. Nah, tatkala Nabi Musa ini diberitahu oleh Allah SWT bahwasannya ada orang yang lebih alim daripada dirinya, maka Nabi Musa tadi berkata, qala Musa ya Rabbi kaifali bihi. Musa berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, kaifali bihi, bagaimana aku bisa sampai kepada hamba tadi. Nah, begitulah sikap seorang alim ketika dia mendengar ada yang lebih alim daripada dirinya, maka dia akan semangat untuk mencarinya dan dia akan semangat untuk belajar kepada dirinya. Jadi begitu Nabi Musa itu diberitahu oleh Allah SWT bahwa ada yang lebih alim daripada dirinya, maka Nabi Musa tadi semangat untuk mencarinya dan semangat untuk belajar kepadanya. Nah, sikap daripada Nabi Musa ini perlu kita tiru. Faqala, kemudian Allah SWT berfirman, ta'khudhu ma'aka hutan, hendaknya kamu membawa, kamu ambil ma'aka bersamamu hutan, yaitu ikan, fataja'aluhu fi miktalin, maka kemudian kamu jadikan atau kamu letakkan ikan tadi fi miktal, yaitu di sebuah keranjang. Kata Allah, fa haitsuma faqutta al-hud fahuwa thamma, maka di mana kamu kehilangan ikan, maka fahuwa thamma, hamba tadi itu ada di sana. Jadi Allah SWT dalam hadis ini Allah mengisarahkan kepada Nabi Musa, yaitu kalau Nabi Musa ingin ketemu sama hamba tadi, maka Nabi Musa syaratnya harus membawa ikan. Artinya apa? Artinya keberadaan hamba tadi itu enggak jauh-jauh dari perairan. Dan betul, Nabi Khidir itu berada di pinggir laut. Thumma akhadha hutan, kemudian Nabi Musa tadi membawa hud, yaitu membawa ikan, faja'alahu, kemudian Nabi Musa tadi meletakkan ikan tadi fi miktalin, di sebuah keranjang. Thumantolaqa, kemudian Nabi Musa pergi, wantolaqa ma'ahu fatahu, dan berjalan atau pergi ma'ahu bersama Nabi Musa tadi, fatahu, pemudanya atau santrinya, yaitu namanya adalah Yusha bin Nun. Hatta ataya as-sakhrata, sehingga keduanya tadi, Nabi Musa dan Yusha tadi mendatangi as-sakhrata, yaitu batu besar, wa wada'a ra'saihima, dan keduanya tadi meletakkan dua kepalanya, fanama, kemudian keduanya tadi itu tidur. Nah, ketika keduanya tadi itu tidur, wattarabal hud, maka bergerak-geraklah ikan tadi fil miktal, yang ada di dalam keranjang tadi.
Fakharaja, kemudian ikan tadi keluar, minhu, daripada keranjang tadi, fasaqata, kemudian ikan tadi itu jatuh, fil bahri, ke dalam lautan. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, yaitu ikan tadi kemudian mengambil jalannya fil bahri, untuk menuju ke lautan. Wa amsakallahu anil hud, dan Allah SWT itu menahan daripada hud, yaitu ikan tadi. Allah menahan jaryatal ma, yaitu aliran air. Jadi Allah menahan aliran air tadi untuk dibuat jalannya ikan tadi, sehingga ikan tadi mudah untuk berjalan menuju ke lautan. Allah tahan airnya tadi. Fasoroh, maka menjadilah jalan yang dilalui alaihi, atas ikan tadi itu mitlatok, yaitu mitlatok seperti terowongan. Falam mastaiqadha, maka tatkala Nabi Musa itu bangun, nasiya sahibuhu ayukhbirahu, maka sahabatnya yaitu muridnya tadi itu lupa, ayukhbirahu, yaitu mengabarkan kepada Nabi Musa bilhud, tentang ikan tadi. Jadi ketika jatuhnya ikan ke laut, sebenarnya muridnya Nabi Musa tadi yaitu Yusha ini tahu kejadiannya, tetapi karena ketika itu Nabi Musa sedang tidur, maka dia nggak berani membangunkannya. Nah, ketika Nabi Musa bangun dari tidurnya, maka muridnya tadi lupa untuk memberitahu kepada Nabi Musa tentang ikan tadi. Fantolaqa, kemudian keduanya berangkat, baqiyata yaumihima walailatihima, yaitu sisa hari keduanya dan malam keduanya. Hatta idza kana minal ghadah, sampai ketika keduanya itu berada di pagi hari, qala Musa li fatahu, maka Nabi Musa berkata kepada pemudanya, atina ghada'ana, yaitu datangkan kepada kami makanan kami. Ila qaulihi, sampai kepada firman Allah, wattakhadha sabilahu fil bahri ajaban. Wattakhadha sabilahu, dan ikan tadi itu mengambil jalurnya fil bahri, untuk menuju ke lautan, ajaban, dengan cara yang aneh, cara yang enggak wajar. Qala, Nabi bersabda, wa kana lil hud saraban wali Musa wali fatahu ajaban, yaitu ada bagi ikan tadi itu lubang, yaitu seperti terowongan, saraban, wali Musa wali fatahu, dan bagi Musa dan bagi pemudanya yaitu muridnya itu ajaban, yaitu keanehan. Nah, mungkin saja dulu yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Insyaallah lanjutannya akan kita baca pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam, semoga ada manfaatnya.